Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ke-27 hingga ke-28. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fihi fid dharaini amin. Hadis ke-27, mari kita baca dahulu. Anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihin nasu. Rawahul Muslim. Mari kita takhrij dahulu hadis di atas. Sumber hadis kita bisa dapati di dalam Sahih Muslim, Kitabul Birri Wassillati wal Adab, bab fadlu husnil khulqi wa bayani haqiqatihi. Hadis nomor 2553. Derajat hadis ini yaitu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perawi sahabat di dalam hadis ini yaitu Al-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Mari kita artikan hadis ke-27 ini. Anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi, kebaikan adalah akhlak yang baik, wal ithmu ma haka fi nafsika, dan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam dirimu, wa karihta ayyat tali'a alaihin nasu, dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis di atas memberikan definisi intuitif dan etis tentang kebaikan dan dosa. Albir adalah akhlak yang baik, yakni sikap lembut, jujur, toleran, santun, dan adil dalam berinteraksi dengan orang lain. Al-ithm adalah apa yang membuat hati tidak tenang, merasa ragu, dan tidak ingin diketahui orang lain. Meskipun secara lahir mungkin terlihat biasa, ini adalah indikator batin terhadap suatu perbuatan yang salah. Hadis ini menunjukkan bahwa hati nurani yang jujur adalah salah satu penentu penting antara yang baik dan yang salah. Bahkan sebelum ada fatwa atau hukuman, ia menjadi kompas moral internal bagi setiap orang yang hatinya masih hidup. Mari kita lanjutkan ya, lanjutan hadisnya ini, karena hadis ini panjang. Wa bisota bin Ma'badin radhiyallahu anhu, dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ataitu Rasulullahi, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau bersabda, cita tas'alu anil birri, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Qultu, aku menjawab, na'am, ya. Qala, beliau bersabda, istafti qalbaka, berilah fatwa atau petunjuk kepada hatimu. Al-birru ma itma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa tentram dan hati tenang. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri, dan dosa adalah sesuatu yang mengusik dalam jiwa
dan membuat dada ragu. Wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Haditsun hasanun, hadis ini adalah hasan. Rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Kami meriwayatkannya dari musnad Imam Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Hadis ini menjelaskan kriteria batiniah untuk membedakan antara albir atau kebajikan dan al-itsm dan dosa. Hadis ini menekankan peran nurani dan kejujuran hati dalam menilai perbuatan. Hati yang bersih bisa menjadi kompas moral jika tidak tertutup oleh hawa nafsu atau pembenaran yang salah. Berguna saat menghadapi keraguan etis, apalagi ketika fatwa berbeda-beda atau ketika hukum lahiriah tidak secara eksplisit mengatur sesuatu. Maka hati nurani dan ketenangan batinlah menjadi penentunya. Mari kita lanjutkan hadis ke-28. Mari kita baca dahulu. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal quluba wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Mari kita takhrij dahulu hadis ke-28 ini. Sumber hadis bisa kita temui di dalam Sunan Abi Daud, Kitabus Sunnah, Babu Lujum As-Sunnah, hadis nomor 4607. Bisa kita dapati juga di dalam Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Ilm, bab ma jaa fi ad-dakhal as-sunnah wa ittiyati fihi, hadis nomor 2676. At-Tirmidzi berkomentar bahwasanya haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor 42 dan Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Imam Ahmad. Derajat hadis ini yaitu hasan sahih menurut Tirmidzi. Disahkan pula oleh Albani dan sahih Sunan Abi Daud. Perawi sahabatnya yaitu Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Baik, mari kita artikan ya hadis di atas. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami nasihat. Wajilat minhal qulubu wa dharrafat minhal uyunu, yang membuat hati gemetar dan air mata mengalir. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in, seakan-akan ini nasihat orang yang hendak berpisah. Wa ausina, maka berilah kami wasiat. Qala, beliau bersabda, usikum bitaqwallah,
Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Was-sam'i wat ta'ati. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan mendengar serta taat kepada pemimpin. Sekalian yang memimpin kalian adalah seorang yang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya barang siapa hidup setelahku, ia akan melihat banyak perpecahan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al muhtadin. Maka wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafatur rasyidin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah atau peganglah secara erat-erat sunnah itu dengan gigi geraham. Saya gigi yang paling kuat ya. Jadi jangan sampai dilepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dolalatun. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahihun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi ia berkata bahwasanya hadis ini adalah hasan sahih. Tema pada hadis di atas yaitu wasiat penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat kepada umatnya. Adapun isi pokok wasiat itu yaitu takwa kepada Allah sebagai pondasi utama. Ketaatan kepada pemimpin walaupun ia rendah statusnya selama bukan dalam maksiat. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafatur rasyidin saat muncul banyak perpecahan dan fitnah. Larangan mengikuti bid'ah karena ia adalah kesesatan. Nanti ini dalam bidang bid'ah ini kita nanti bahas secara tersendiri karena bid'ah itu dibagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Mana yang dimaksud di dalam hadis ini nanti kita akan bahas secara kompleks ya. Mana kiasannya yaitu addu 'alaiha bin nawajid, menunjukkan pentingnya berpegang erat dan tidak melepaskan sunnah walau dalam kondisi sulit sekalipun. Hadis ini menjadi landasan penting dalam usul fiqh dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pentingnya berpegang pada sunnah dan menjauhi bid'ah serta ketaatan kepada pemimpin yang sah. Maka kita harus melaksanakan perintah-perintah atau pokok wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, karena kita sebagai umatnya harus mengikuti Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah sebaik-baiknya penuntun atau sebaik-baiknya panutan yang kita perlu contoh. Wallahu a'lam bishawab.